Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, sebaiknya kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker bila keluar rumah, dan menjaga jarak bila berada di luar rumah atau berada di suatu tempat. Walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, kita harus tetap semangat menjaga iman dan imun dan tetap di rumah aja. Sebelum kita melangkah ke pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama Islam, ibu akan memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah, dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran kita, yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun kompetensi dasar 3.3, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Dan 3.4, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat. Dan yang keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dan kiamat kubra. Sekarang kita melangkah ke pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Sebahagian berpendapat iman kepada hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Di sanalah nanti kita hidup untuk selama-lamanya. Karena di dunia ini kita hanya hidup sementara sebagai tempat persinggahan, dan apa yang kita lakukan serta apa yang kita ucapkan di dunia ini akan kita lihat nanti di sana hasilnya di kehidupan abadi atau di akhirat.
Selanjutnya kita beralih ke dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj atau surah ke-22 ayat 7. Sekarang kita berada ke macam-macam hari kiamat. Hari kiamat atau kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro biasa juga disebut dengan kiamat kecil. Dikatakan kiamat kecil sebab tidak menghancurkan semesta dan seisinya, melainkan hanya berupa kerusakan karena bencana, kematian seseorang atau sekelompok orang, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubra biasa juga disebut dengan kiamat besar. Pada hari kiamat kubra merupakan hari yang Allah mematikan seluruh makhluknya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kejadian kiamat sugro dan kubra. Sekarang kita bahas contoh kejadian kiamat sugro. Proses terjadinya kiamat sugro contohnya seperti terjadinya tsunami di Aceh, gempa bumi di Luwu Timur, longsor di Toraja, kemudian banjir yang barusan terjadi di Masamba, dan meninggalnya seseorang. Kemudian contoh kejadian kiamat kubro. Pada hari kiamat, bumi berguncang dengan hebat. Manusia berterbangan seperti kapas, tertiup angin. Bumi dan langit menjadi rusak binasa. Planet di angkasa bertabrakan, menimbulkan suara dahsyat. Suara yang terdengar adalah guntur yang menggelegar tanpa henti-hentinya. Kilat menyambar-menyambar bagaikan api. Itulah kejadian yang akan kita alami nanti di penghujung kehidupan di dunia. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu jumpa kita untuk pertemuan pertama ini. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan 4 pertanyaan. Pertama, jelaskan pengertian iman kepada hari kiamat. Kedua, sebutkan macam-macam hari kiamat. Ketiga, berilah contoh kejadian kiamat sugro. Dan yang keempat, berilah contoh kejadian kiamat kubra. Sekian untuk hari ini. Semoga
kita dapatkan hari ini, dan semoga berkah dan kita dapat melakukan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.